Jakarta. Ya baik, terkait dari yang disampaikan, saya nggak pakai saya, jadi mungkin kedengaran sebagian. Terkait dari jelas tuntutannya seperti apa. Nah, kita kembali dari masalah ini. Sebenarnya dari masalah ini hanya ada dua, dari yayasan dari LLDP. Dari yayasan, ya terjadinya dua. Selepas dari tanggal 26 bulan 2 kemarin, mereka sudah memutuskan mengeluarkan surat hingga menjadi alasan bagi dosen-dosen ataupun jurusan sebagian untuk menutup segala kegiatan administrasi. Baik itu sidang, kuliah, dan lain sebagainya. Sehingga ada yang selesai, ada yang tidak. Jadi kita bagi mahasiswa yang sudah selesai tapi ijazahnya belum keluar, mahasiswa yang tinggal seminar atau tinggal sidang, dan mahasiswa yang tinggal yang masih masuk perkuliahan, mungkin yang dibilang tadi 2017 ke bawah atau pokoknya melaksanakan perkuliahan. Kerugian dari yang ketiga itu kan beda-beda, ya kan? Nah, intinya yang kita tuntut bagaimana menyelesaikan tingkatan yang ketiga itu. Kalau satu cuma pemindahan, jadi bagaimana yang lain ini? Yang lain ini kan kerugiannya udah beda. Oke lah, yang mungkin yang tinggal 2000 berapa yang masih bisa pindah lah, mungkin perkuliahannya bertambah nanti. Tapi yang 2013 itu yang tinggal sidang udah nggak ada lagi tuh namanya di TM. 2014, 2015. Bagaimana menuntutnya itu? Apa kalian mau sama dengan yang 2019, 17, 18? Kan tidak. Tinggal selangkah lagi loh. Nah, jadi tuntutannya diperkerucut aja. Kami maunya yang tingkatan sekian diselesaikan. Memang tidak ada ibaratnya kebersamaan. Cuma di dalam hal ini, kalau berpikir apa? Masa kalian tega juga membiarkan abangan senior kalian berkurang lagi duitnya atau apa segala macam. Ini memang udah pindah ya, artinya kampus itu yang tutup. Masa 1 tahun untuk menyelesaikan segala administrasi. Cuma di situ tidak dijelaskan administrasi yang mana. Pertanyaannya, apabila nanti ada pertemuan berikutnya di LLDP, sebaiknya kita tanyakan yang tinggal sedikit-sedikit lagi itu bisa nggak diselesaikan selama setahun. Nanti jasanya biar diambil aja di LLDP lah. Yang terkait pemindahan uang kuliah, yang mau pindah, uang kuliah ditanggung, itu yang kita perjuangkan. Jadi ada beberapa tuntutan di sini. Kalau memang itu tujuannya pemindahan, kalaupun nanti yang lain-lain itu tidak bisa diusahakan seperti yang tingkatan-tingkatan lagi tadi. Seperti yang dibilang Pak Budi kemarin itu, legowo. Hanya itu dibilangnya sama kita kemarin, mungkin si ketua tahu, legowo aja lah kalian dek katanya. Nah, kita tuntut, pertama kita tuntut tutup. Sudah, setelah mendengar isu, kita bilang lagi kita jangan ditutup. Nah, ini memang dilema kita. Nah, sekarang maunya udah ITM tutup. Tuntutannya kayak mana? Ya itu tadi. Masa mau disamakan? Jujur saya sendiri sebenarnya nggak rela. Cuma mau kayak mana lagi kalau misalnya udah dibilang kayak gitu. LLDP dari awal itu udah nggak berpihak sama mahasiswa. Logika saja. Pada saat pertemuan sama kepala lembaga dari tim evaluasi dari Jakarta, kita udah menanyakan di situ, Pak, udah dikeluarkan surat terkait tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar. Udah baca semua kan? Sudah kan? Nah, dari Jakarta saja, dari pusat saja dibilangnya boleh belajar mengajar. Terus mereka ubah. Kemarin kawan-kawan yang di depan udah pernah menuntut itu. Mana suratnya kalau boleh belajar mengajar, Pak? Tidak ada juga landasannya bahwa selama masa konflik kita itu nggak boleh belajar mengajar. Nggak ada landasannya itu sebenarnya. Tapi karena kita nggak kompak, ya kan? Ada yang sidang, ada yang apa? Yang datang ke sana ya cuma menyampaikan di mana masalah ITM, masalah dualisme. Tidak ada yang pernah membahas masalah mahasiswa itu sendiri. Jadi saya rasa kalau memang udah rasanya nanti dipindahkan sudah fix
dan tidak ada solusi dari tuntutan kita. Setidaknya kita buat kenang-kenangan di ITM ini. Banyak prakarya kawan-kawan semua di sini masih tinggal. Udah mau kita 2 tahun kayak gini. Sekarang yang udah keluar ijazahnya siapa? Ada di sini? Tidak ada, karena yang menuntut di sini yang masih belum keluar semua. SKTL sah? Tidak. Sah SKTL? Tidak. Tidak kan? Jadi mau melamar di mana? Saya pun mau sidang, saya ragu ini keabsahannya bagaimana. Sia-sia uang kuliah lagi nanti kalau disuruh bayar nanti 7,5 juta uang kuliah dari masa konflik kemarin untuk uangnya sidang. Sedangkan ijazahnya ngambil lagi nanti ke Dikti. Mana mau rugi orang Dikti? Ngeprint ijazah kayak mana? Udah 500 sampai jutaan rupiah tuh ngeprint di sana. Pindah pun sama juga. Jadi itu tuntutannya jelas. Sampaikan semua keluhan kawan-kawan, tingkatan kawan-kawan gimana? Kalau cocok sama aku ya berarti oke lah. Jangan lagi ada yang berpikir di buku di sana. Itu. Nah terus terkait ini ya, masalah yang di kampus kemarin yang uang kuliah yang udah membayar. Ya kita ada slipnya kan? Ya udah kita tagih sama-sama. Datangi siapa ketua yayasan mau ke rumahnya kita. Kalau ke rumahnya jangan 10-20 orang. Kenapa rupanya nggak bisa seramai ini? PPKM udah walaupun diturunkan levelnya. Ya, gua bisa nongkrong sekarang. Kenapa nggak nongkrong kita di rumahnya kayak gini? Bisa kok dibangun ini. Tadi suara mesin itu bisa jalan, kenapa bisa berhenti? Karena mereka tahu ada kita di sini. Jadi jangan ego masing-masing pada saat pecah. Enggak. Kita udah pindah-pindah di kampus lain nanti. Bro, dari mana? Dari TN. Iya. Saya masih kenal gitu aja. Tapi setidaknya kita kasih kenang-kenangan terakhir. Kalau memang tuntutan kita tidak tercapai. Itu aja menurut saya. Karena semua di sini yang punya penderitaan, udah 2 tahun, 3 tahun, udah panas kupingnya, dengar kiri kanan, depan belakang. Itu aja. Terima kasih.